Dulu, Waluyo adalah pengusaha somai sukses yang terkenal di wilayahnya. Tapi ketatnya persaingan dagang membuat Pak Waluyo terus mengalami penurunan omset. Sial, bulan segini cuma dapat uang 2 juta. Oh, uang segini mana cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Bayar air, cicilan rumah, listrik, belum lagi modal siomainya. Kalau terus-terusan aku rugi kayak gini, buat apa aku jualan? Buang-buang waktu aja. Sabar Pak, namanya juga usaha. Wajar dong ada kalanya ramai dan ada juga kalanya sepi. Kita harus bersyukur setiap rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu banyak ataupun sedikit, wajib kita syukuri Pak, rezeki itu. Toh, dulu kita pernah di atas. Masa iya sih kita gak bersyukur ketika kita ada di bawah? Banyak omong. Tahu apa kamu soal usaha somai ini emangnya hah? Aku ini loh sudah berpuluh-puluh tahun jualan somai di sini. Sebelum menikah sama kamu juga, aku sudah jadi kaya dengan jualan somai ini. Perkara setan kalau kamu mau bahas tentang rezeki yang diberikan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak, istighfar. Bapak gak boleh berbicara seperti itu. Ibu tahu Bapak emang udah lama jualan somai di sini. Justru karena itu Ibu yakin kalau inilah cobaannya. Bapak selama ini selalu diberikan rezeki yang berlebih sama Allah. Tapi kali ini Bapak diuji dengan kesulitan ekonomi. Diam kamu. Diam. Jangan pernah kamu membawa-bawa Tuhan ketika berbicara dengan Bapak. Selama ini Tuhan gak pernah hadir dalam usaha Bapak. Semuanya Bapak dapatkan dari hasil keringat Bapak sendiri. Susah, lelah, semuanya Bapak dapatkan tanpa adanya andil Tuhan. Tadi jangan kamu sekali-kali ya membawa Tuhan dalam kehidupan Bapak ini. Astagfirullah Pak. Kenapa semuanya malah jadi seperti ini sih? Ampunilah dosa suamiku ya Allah. Maafkan semua perkataannya. Sok-sokan bilang kadang di atas kadang di bawah. Mana paham kamu tentang Mana paham kamu tentang sulitnya nyari uang. Dasar sampah. Kalau bukan karena ujian, emangnya ini semua tentang apa Pak? Bapak selalu rasional menanggapi hal-hal gaib seperti ini. Rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Setiap manusia sudah punya takarannya masing-masing. Yaitu yang kamu omongin sendiri itu loh jawabannya. Bapak yakin ini pasti ada peran makhluk gaib. Pasti ada yang mengguna-guna kita supaya warung kita itu bangkrut. Kalaupun iya, siapa emangnya Pak? Siapa? Ya mana Bapak tahu. Kok kamu malah nanyain ke Bapak. Tapi Bapak yakin pelakunya pasti ada di sekitaran sini. Waluyo kemudian pergi keluar dari rumah makan siomainya. Oh jadi ini penyebabnya. Kurang ajar kamu ya. Sialan. Berani-beraninya kamu jualan somai di depan warung saya. Hei kamu, siapa yang nyuruh kamu mangkal di depan warung saya hah? Mata kamu buta apa gak lihat ada warung somai segede ini? Emangnya salah ya Pak kalau saya mangkal di sini? Ini kan tempat umum, semua orang berhak untuk berhenti di sini. Mulutmu, siapa yang bilang kalau lahan ini lahan umum hah? Semua lahan yang ada di depan warung saya itu semua punya saya. Saya yang bayar sewa itu sama pemerintah. Jadi saya yang berhak mengelola tempat kosong ini. Ya sudah, kalau memang begitu peraturannya sama. Saya minta maaf ya Pak. Saya gak tahu kalau Bapak yang menyewa lahan kosongnya. Saya janji habis ini saya gak akan mangkal di depan warung Bapak. Maaf, kamu pikir dengan maaf semua masalah bakalan selesai? Kamu udah merebut pelanggan saya, kamu harus ganti rugi membayar kerugiannya. Kalau kamu gak mangkal di sini, orang ini pasti makan di tempat saya. Jadi saya harus ganti rugi nih sama Bapak. Ya iyalah, masih belum jelas omongan-omongan saya hah? Cepat bayar, atau gerobak kamu saya obrak-abrik. Cepat bayar. Iya Pak, iya. Ini Pak uangnya. Dasar pedagang kecil, berani-beraninya mengambil peluang usaha orang. Orang kayak gini nih, yang harusnya dibasmi dari muka bumi ini. Somai. Ayo Bapak, Ibu-ibu mampir ke somai buatan saya. Somai enak loh, asli buatan Bandung. Ayo Pak, Bu, silakan mampir. Oh, jadi dia penyebabnya. Berani-beraninya ya dia main kotor kayak gitu. Tunggu kamu ya, tunggu. Tak kasih pelajaran. Gimana caranya bersaing dengan cara yang sehat? Kamu berani-beraninya ya kamu jualan somai dengan cara yang seperti itu? Lah, emangnya kenapa Pak dengan cara jualan saya?
Ada yang salah? Ya salah, cara jualan itu memutus rezeki saya. Lihat warung siomaimu, berbanding terbalik kan dengan warung siomay saya. Cara jualanmu itu membuat saya bangkrut. Rugi saya gara-gara kamu. Terus bapak mau apa emangnya ha? Pokoknya saya gak mau tahu. Kamu gak boleh jualan somai lagi dengan cara yang seperti itu. Kamu harus diam, nunggu di dalam warung, dan menunggu pelanggan-pelanggan yang datang. Dengan begitu semuanya akan adil, akan fair. Terus yang berikutnya, kamu harus bayar ganti rugi sama saya 2 juta rupiah. Saya minta 2 juta atas pelanggan saya yang udah kamu rebut. Ya nggak bisa begitu dong pak. Kalau gitu caranya saya yang hancur. Oke saya terima kalau main nunggu-nungguan. Tapi kalau soal ganti rugi saya gak terima. Itu kan murni hasil keringat saya. Modal somai saya juga habis dari uang 2 juta itu. Enak aja main ganti rugi segala. Oh jadi kamu gak mau bayar sama saya? Berani kamu melawan perintah saya? Kamu itu harusnya bersyukur. Masih saya mintain 2 juta. Coba kalau saya minta 50 juta, gimana kamu bisa bangkrut kan? Dasar orang tua gak jelas. Berani-beraninya kamu sama saya. Apa? Bapak kira saya takut sama bapak? Ayo sini. Kalau mau main kasar, kalau mau main kasar-kasaran. Tunggu kamu ya. Tunggu pembalasan saya. Saya akan membuat kamu menyesal. Lihat aja, usahamu akan bangkrut dan hidupmu akan hancur. Silahkan. Bapak kira saya takut sama ancaman bapak? Dasar orang tua gak jelas. Pergi sana, urus aja noh siomaimu yang mau bangkrut. Sial, gara-gara orang itu warungku terancam bangkrut. Aku harus gimana ya untuk menjatuhkan usaha itu dan membuat usahaku jadi jaya kembali? Ngeteh dulu pak, biar tenang. Gak usah, ngeteh gak akan menyelesaikan semua masalahnya. Yang bapak butuhin itu solusi, bukan malah disuruh ngeteh. Nenangin diri juga termasuk untuk mencari solusi pak. Ayo pak, diminum dulu. Bapak udah ketemu sumber masalahnya apa? Penyebabnya apa? Udah, ini semua bukan soal rezeki, tapi ada orang yang menutup jalur dagang kita. Pemuda bernama Firman itu telah mencuri pelanggan-pelanggan kita. Makanya bapak lagi berpikir, gunakan cara menghancurkan usahanya dan mengembalikan kejayaan kita. Apa gak sebaliknya, pakai cara yang baik-baik aja pak? Cara apa emangnya ha? Ya bersaing secara sehat pak contohnya. Kamu emang paham apa enggak sih sama situasinya? Bisa-bisanya kamu bilang bersaing secara sehat. Kamu lihat kan letak warung kita itu nggak kalah strategis dari warung dia. Kalau kita pakai cara sehat dan kalau kita pakai cara sehat, bisa-bisa kita bakalan bangkrut. Mau kamu jadi orang miskin? Aku tanya. Ya enggak sih. Itu sadar kamu. Dulu kita bisa berjaya karena gak ada saingan di sini. Tapi lihat perkembangan sekarang. Di mana-mana udah banyak orang yang jualan somai. Omset kita juga terus-terusan menurun akhir-akhir ini. Kalau dibiarkan terus begini, kita yang bakalan hancur. Ngerti? Aku mulai ngerti sama situasinya. Aku harus gimana ya ini caranya ya? Pesugihan Gunung Kawu. Cara cepat menjawab semua keinginanmu. Pesugihan Gunung Kawu. Pesugihan Gunung Kawu. Pak, kamu mau kemana pak? Mau pergi kemana? Mau tengah malam kayak gini? Ini bukan urusan kamu bu. Aku pergi kemana itu hak-hak aku. Kamu gak ada hak buat melarang-larang aku pergi ke sana. Tapi aku ini istri kamu loh pak. Aku berhak tahu kamu mau pergi kemana. Aku mau pergi ke Gunung Kawu untuk menyelamatkan warung somai kita dari kebangkrutan. Kamu ke sana malam-malam begini, kamu mau pergi ke gunung itu pak? Emangnya kamu mau ngapain pak? Nekat pergi malam-malam begini. Besok kan masih ada waktu pak untuk kita pergi ke sana. Enggak, kamu gak boleh ikut. Kamu hanya akan mengganggu prosesku aja. Pokoknya aku akan pergi dengan sendiri. Aku akan pergi malam ini juga. Pak, bapak, pak. Ini rumahnya sebagus dan semewah ini bisa ada di tengah hutan. Emang sakti orang ini. Masuk, pintunya tidak dikunci nak. Permisi mbah, maaf ganggu waktunya sebentar. Iya, nggak usah sungkan. Orang seperti kamu emang sudah biasa datang ke rumah saya.
kamu butuh uang kan untuk usahamu. Usaha siomaimu itu rugi dan terancam bangkrut. Oleh karena itu kamu datang ke sini untuk menemui saya. Bukan begitu? Ya Mbah, betul. Kalau begitu lanjut saja, kita mulai ritualnya. Gak usah makan terlalu banyak waktu. Kamu ingin segera mendapatkan uangnya bukan? Ayo ikut saya ke tempat ritualnya. Tapi Mbah, saya belum tahu kita mau pesugihan apa. Saya juga belum tahu tumbal apa yang harus saya persembahkan nanti. Kamu mau tahu tumbal apa yang dibutuhkan untuk pesugihan nanti apa? Tumbalnya sederhana. Kamu hanya perlu mengorbankan orang yang berhubungan dengan kamu. Saudara, sanak, istri, keluarga, semuanya boleh kamu tumbalkan. Asalkan tumbalnya dilakukan malam ini juga. Kamu harus membuat keputusan dengan cepat. Waduh, siapa? Aku nggak punya saudara lagi yang masih hidup sekarang. Semuanya udah pada berpencar. Satu-satunya yang ada di dekatku hanyalah istriku saja. Apa iya aku harus menumbalkan untuk pesugihan ini? Gimana? Sudah ketemu siapa yang mau ditumbalkan? Mentalmu masih jauh, persiapanmu masih kurang. Baiklah kalau begitu, kita beralih ke syarat tumbal yang lainnya saja. Ambillah daun ini dan taruh di dekat orang yang ingin kamu tumbalkan. Tak peduli siapapun itu orangnya, kamu bisa dengan bebas menumbalkannya untuk pesugihan ini. Beneran, Mbah? Iya, hanya itu saja. Pesugihan ini tidak sekuat dengan pesugihan yang sebelumnya. Uang yang kamu dapatkan tidak terlalu banyak. Kamu juga harus rutin memberikan tumbal setiap 1 bulan sekali. Gimana? Apa kamu mau melakukan pesugihan yang ini? Nggak apa-apa Mbah, saya bersedia. Bagus, kita mulai ya pesugihannya. Datanglah ke sini, aku memanggilmu. Datanglah ke sini, aku membutuhkanmu. Ayo, berani Waluyo, berani. Kamu pasti bisa melakukannya pesugihan ini. Udah, sekarang waktunya kabur dari lokasi ini. Mobil, remnya blong. Harinya, rumah makan siomay ramai didatangi oleh para pengunjung. Enak banget ya ini somaynya. Rasanya menang jauh dari somay-somay Mas Firman yang ada di ujung sana. Rasanya lezat, baunya harum. Kalau begini ceritanya sih bakal nambah terus ini lama-lama. Setuju aku juga. Nambah siomaynya lagi dong. 2 porsi ya, yang 30.000. Oke Mas, siap. Sip, dengan begini aku akan kembali jaya seperti dulu kala. Meskipun telah mendapatkan apa yang dimau, nyatanya hal itu tidak membuat Pak Waluyo merasa puas. Bahkan udah make jalan goib pun masih ada yang makan di warung ini. Ini benar-benar membuat kesel kayaknya. Dia emang harus dihancurkan dari muka bumi ini. Kebetulan sebentar lagi udah waktunya untuk menyerahkan tumbal itu. Akan kujadikan dia tumbal yang berikutnya. Selamat datang di Siomay Bandung, Firman. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mau pesan apa? Nggak usah sok-sokan ramah kamu sama saya. Saya tahu kok yang ada di dalam isi hati kamu itu. Hatimu itu pasti busuk kan? Karena iri sama kesuksesan saya. Udah gak usah pura-pura. Dilihat dari mukamu juga udah kelihatan kok kalau kamu itu butuh uang. Satu hari kurang dari 5 orang yang datang ke tempatmu. Gimana? Enak rasanya ngalamin apa yang saya rasakan? Alhamdulillah, berapapun rezekinya akan saya terima dengan ikhlas. Soalim, saya emang paling benci dengan orang yang munafik kayak kamu ini. Udah sana, pesenin. Udah sana,
pesenin saya makan, buatin saya siomay ya, yang 50.000. Saya mau coba seberapa enak sih siomay buatan kamu itu. 50.000 ya Pak? Iya, cepet sana, buatin. Udah tinggal kabur aja dari tempat ini. Astagfirullah, dan apalagi lah ini yang diberikan sama aku. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa dek? Ya Allah, ya Rabb, lindungilah aku dari segala mala bahaya yang ditunjukkan kepada aku. Amin. Sebentar lagi kamu akan mati, Firman. Sainganku akan hilang dan aku akan menjadi penguasa siomay di tempat ini. Oh, oh. Awas, menyingkir, remblong, remblong. Oh, 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 mampus, mampus kamu Firman, mampus. Oh, oh. Aduh, ada rumah makan.